punika napa ingkang dados alasan panjenengan miwiti usaha kripik kenthang punika? Alasan mendasar pertama bahwa potensi lokal di daerah khususnya Desa Tieng itu sangat melimpah, terutama kenthang yang bisa panen sepanjang tahun, bisa nanam sepanjang tahun. Kalau hanya dijual dalam bentuk mentah, itu nilai jualnya tidak akan pernah bertambah. Jadi inisiatif saya untuk merubah minimal jadi produk jadi, minimal jadi produk setengah jadi, syukur bisa menjadi produk jadi atau langsung jadi konsumsi. Yes. Napa kamilan kripik kenthang ingkang panjenengan tawaraken menawi dipun bandingaken kaliyan produk sanes? Keunggulan keripik kenthang brandnya itu Pakuwojo. Brand Pakuwojo niku identik dengan desa Tieng karena Pakuwojo berada di wilayah desa Tieng. Keunggulan yang utama adalah karena kenthangnya itu spesial, artinya dipilih tidak sembarangan, kualitasnya juga tidak sembarangan, dan varietasnya juga berbeda. Kalau yang lain mungkin menggunakan kritik atau bahan baku varietas kenthang granula, saya menggunakan khusus untuk keripik, khusus untuk chip, namanya varietas Agria. Lebih renyah, lebih crunchy di segala umur, bayi bahkan bisa makan keripik kenthang. Ketika masuk mulut itu langsung lumer, bahasanya seperti itu. Nah, warnanya lebih menarik karena kuningnya itu bisa lebih tahan lama. Nah, itu salah satu yang menjadi keunggulan. Dan keunggulan yang lain di brandnya. Yang lainnya pakai stiker, saya pakai sablon kemasannya. Lan napa ingkang paling dipun remeni dening para pelanggan lan napa sebabipun? Saya pernah mencoba beberapa varian rasa, mulai dari varian selain original ya, ada keju, ada jagung manis, ada balado, dan lainnya. Nah, hasil survei pasar itu yang paling diminati oleh customer itu original. Bahkan ada yang minta tanpa bumbu, begitu goreng langsung tanpa. Kalau original kan hanya paling dikasih garam sedikit, tapi ada yang beberapa yang minta tanpa garam. Nah, jadi yang paling diminati oleh customer itu yang original. Cukup. Napa tantangan ingkang paling abot ingkang nate panjenengan alami ing usaha punika? Niki panjang soalnya. Niki panjang. Syukur saged damel pelajaran jenengan. Di Setieng itu SDM-nya cukup rendah, rata-rata. Sumber daya manusianya itu cukup rendah. Mulai dari pendidikan, mulai dari wawasan. Nah, ketika saya mengawali usaha di pengolahan kenthang, itu yang pertama banyak yang mencibir. Bahkan ada yang mengatakan, mosok bisa lewat
usaha seperti itu. Ada. Yang kedua itu prosesnya lama, karena harus survei pasar dulu. Yang diminati pasar itu apa? Misalkan tadi ada beberapa varian rasa yang ditawarkan di toko, yang paling diminati yang original misalkan. Itu kan butuh proses. Itu butuh proses. Yang ketiga di kesiapan tenaga kerja. Tenaga kerja yang siap untuk di bidang pengolahan kalau di daerah Setieng itu minim, karena rata-rata backgroundnya itu petani otom, hanya petani, karena tidak mau belajar tentang keahlian, entah itu keahlian dalam bidang apapun. Yang intinya kalau hanya di bidang pertanian oke, tapi di luar pertanian itu biasanya sedikit dipinggirkan. Nah, wawasan-wawasan seperti itu di masyarakat cukup sedikit untuk mencari karyawan yang ahli, yang siap di bidang pengolahan. Yang paling penting itu tantangannya itu waktunya kadang tidak serta-merta pagi sampai sore, pagi sampai siang, karena beda. Di pengolahan, di usaha ini kerjanya itu dari pagi sampai sore kalau di karyawannya, pagi sampai sore. Sementara kalau di daerah Setieng, daerah pertanian itu kan sampai jam 7, dari jam 7 sampai jam 12. Nah, mahalnya ongkos atau HUK untuk tenaga kerja. Pripun proses pembuatan keripik kentang sing sampeyan damel? Ini sederhana apa sing panjang? Sederhana banget, Pak. Sederhana. Alur pembuatan keripik kentang itu sederhana. Sebenarnya sederhana. Hanya satu, pemilihan kentang yang benar-benar sehat, yang benar-benar berkualitas. Jadi kenapa saya juga, ini salah satu keunggulan juga, tadi bisa ditambahkan untuk keunggulan. Saya nanam sendiri, saya rawat sendiri, saya panen sendiri, saya olah sendiri. Itu keunggulannya di situ. Jadi saya bisa bercerita banyak tentang keripik kentang. Untuk proses pembuatannya, yang pertama pemilihan kentang atau sortir. Pemilihan kentang. Yang kedua pengupasan ada yang manual, ada yang pakai mesin, manual itu cek biasa, kupas biasa. Ada yang pakai mesin, pakai alat khusus untuk pengupas, namanya itu bukan, tapi ada roller brush namanya, alat pengupas kulit. Yang ketiga itu pencucian. Setelah dikupas ini dicuci, setelah dicuci baru diiris atau dirajang. Dirajang juga ada dua versi, satu manual, satu mesin. Yang manual itu seperti parut, langsung di atas wajan, gitu jatuh, itu langsung kena minyak, itu
tujuannya biar tidak nempel. Ada yang pakai mesin. Kalau yang pakai mesin itu dirajang terus dicuci lagi. Setelah dirajang dicuci lagi, nanti ditiriskan. Nah setelah dirajang langsung digoreng itu sedikit demi sedikit, tidak langsung bruk seember bruk, enggak, karena memang harus tenggelam. Minyaknya itu harus full. Ukuran wajan saya itu ukuran wajan paling besar di toko, ukuran 36. Kalau damel goreng jenengan niku jenengan ngeringkuk bagian wajan niku saged Mas. Yang kedua, setelah beberapa saat terus minyaknya ditiriskan menggunakan alat khusus seperti mesin cuci, namanya spinner, alat peniris minyak. Setelah itu sebelum dikemas itu dikasih bumbu, entah itu garam, entah itu balado atau dan sebagainya. Terus dibungkus, disimpan. Setelah disimpan, sebelum proses pengemasan disimpan. Nanti pada waktu gilirannya itu dikemas itu dengan prosesnya itu sterilisasi ya, sterilisasi mulai dari alat, tempat dan sebagainya sampai di pengemasan itu steril alat, steril pelakunya, manusianya, tempatnya dan sebagainya. Terus pengemasan mulai dari ada barcode, ada apa dan sebagainya, kode. Setelah pengemasan itu penyimpanan lagi, di rak atau di kardus atau dan sebagainya. Terus nanti sesuai tanggal masuknya, mana yang awal itu baru pemasaran, pengiriman. Pemasaran biasanya di toko, di tempat oleh-oleh, atau langsung ke customer, ke konsumen. Cukup? Cukup. Tak seruput.